Kabupaten Probolinggo memiliki ratusan desa yang masing-masing menyimpan potensi yang luar biasa. Salah satunya adalah Desa Randu Putih di Kecamatan Deringu yang terletak di pesisir utara Kabupaten Probolinggo. Sebuah desa yang menyimpan potensi luar biasa. Bukan hanya keindahan pantainya, tetapi juga kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakatnya serta potensi ekonominya. Yuk kita jelajahi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Prestasi, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Yunita Sari dari SMP Negeri 1 Deringu, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengenal Desa Randu Putih, sebuah desa pesisir yang memiliki sejarah panjang, kekayaan budaya, serta potensi ekonomi yang mendukung kehidupan masyarakatnya. Desa Randu Putih terletak di Kecamatan Deringu, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini berada di pesisir utara Kabupaten Probolinggo dan berbatasan langsung dengan Selat Madura, sehingga sebagian besar aktivitas masyarakatnya berkaitan dengan sektor kelautan. Berdasarkan data terbaru dari situs resmi Desa Randu Putih tahun 2026, jumlah penduduk desa ini sekitar 3.905 jiwa, terdiri atas 1.964 laki-laki dan 1.941 perempuan. Sejarah Desa Randu Putih sendiri bermula pada abad ke-19. Ketika dua desa yang hidup berdampingan, yaitu Desa Randu Limo dan Desa Banyu Putih, dilanda wabah penyakit mematikan yang dikenal sebagai pagebluk. Sebelum wabah tersebut, masyarakat menggantungkan hidup pada hasil laut, sawah, dan ladang. Namun, pagebluk menyebabkan banyak warga jatuh sakit dan meninggal dunia, sehingga melemahkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kepala Desa Randu Limo, Teken, dan Kepala Desa Banyu Putih, Singorejo, berinisiatif menyatukan kedua desa. Penggabungan ini berhasil dan melahirkan Desa Randu Putih dengan Singolesmono sebagai Kepala Desa pertama. Makna persatuan tersebut juga tercermin dalam tari Sandia Bumi Randu Putih, di mana Sandia berarti persatuan, bumi berarti tanah, dan Randu Putih merupakan gabungan dari Randu Limo dan Banyu Putih. Selain memiliki nilai sejarah, Desa Randu Putih juga melestarikan tradisi petik laut atau bersih desa, yaitu ritual tahunan masyarakat pesisir sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki laut dan keselamatan. Kegiatan diawali dengan pawai rampak budaya dari batas desa menuju tempat pelelangan ikan, dilanjutkan dengan doa bersama serta sambutan dari tokoh adat, tokoh agama, dan pejabat setempat. Puncak acara ditandai dengan pelarungan sesaji berupa hasil bumi dan hasil laut ke tengah laut, kemudian diikuti perebutan sesaji sebagai simbol keberkahan. Tradisi ini menjadi sarana pelestarian budaya sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Sedangkan kehidupan ekonomi masyarakat Desa Randu Putih tidak terlepas dari keberadaan tempat pelelangan ikan atau TPI sebagai pusat aktivitas perikanan, mulai dari pendaratan hasil tangkapan hingga distribusi ke berbagai daerah. Selain itu, BUMDes Desa Randu Putih mengelola unit usaha pengeringan ikan dan kafe gendungan. Produk ikan kering tidak hanya dipasarkan di wilayah sekitar, tetapi juga keluar Jawa, bahkan hingga ke Jepang melalui penjualan daring. Tidak hanya itu, di Desa Randu Putih terdapat Pantai Kampung Pelangi Randu Putih yang disingkat PKPR. Pengembangan kawasan PKPR difokuskan pada wisata bahari dan budaya sebagai penggerak ekonomi desa. Pengelolaannya melibatkan masyarakat lokal melalui usaha mikro dan kecil, seperti warung makan, penyewaan fasilitas, dan kerajinan tangan. Hasil dari retribusi wisata dan parkir berkontribusi pada pendapatan asli desa,
yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PKPR juga menjadi bagian dari konsep Desa Wisata Randu Putih yang berkelanjutan. Melalui kunjungan ini, saya belajar bahwa Desa Randu Putih bukan hanya tentang laut dan wisata, tetapi juga tentang semangat kebersamaan masyarakatnya. Dari sejarah persatuan hingga ekonomi kreatif yang terus berkembang, desa ini menjadi bukti bahwa potensi lokal mampu mendorong kemajuan jika dikelola bersama. Semoga Desa Randu Putih terus tumbuh sebagai desa pesisir yang mandiri, berbudaya, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pengamatan, pengembangan Desa Randu Putih termasuk kawasan PKPR sejalan dengan program terbaru pemerintah Kabupaten Probolinggo, yaitu Dewi Sai, yang berarti Desa Wisata Sai. Semoga video ini dapat menambah wawasan, mendukung pelestarian budaya, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Pesan saya terhadap pemerintah setempat untuk lebih mengembangkan desa ini dan mempromosikannya ke berbagai media sosial agar wisatawan lokal maupun mancanegara juga mengenal desa ini. Demikian video proyek IPS dari saya, Yunita Sari, tentang Desa Randu Putih yang mencakup aspek geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.